Di sebuah kompleks sederhana, Rani terlihat sibuk menata dagangan udang keju di meja kecil depan rumah. Dagangan Rani sering jadi incaran para warga. Ayo, ayo, semuanya mampir ke sini. Gorengan udang kejunya baru mateng nih, masih panas dan renyah banget. Cobain deh, pasti bikin ketagihan. Sekali gigit, kejunya bakalan lumer di lidah. Ran, kamu bener-bener rajin banget ya. Tiap sore pasti udah siapin dagangan. Tapi aku lihat kamu kayak agak capek, lagi banyak pikiran ya. Capek sih, iya Sin. Udang sekarang mahal banget. Untung aku bisa muter otak. Kalau enggak, mana bisa jualan murah kayak gini tiap hari. Wah, Rani, aku kebetulan banget lewat sini. Aku tuh lagi ngidap gorengan. Pas nyium baunya enak ini. Boleh dong bungkusin aku 10 biji. Wah, langsung 10. Makasih banget Mbak Yuni. Aku gorengin lagi ya, biar fresh dijamin kriuk luar dalam. Gak kalah sama restoran gede. Ran, aku juga beli dong. Kemarin aku tuh nyoba satu, nagih banget rasanya. Beda banget yang sama gorengan lain. Kejunya tuh, nggak pelit sama sekali. Hahaha, iya dong Han, kalau aku jualan harus totalitas. Soalnya aku pengen orang yang beli sekali balik lagi dan bawa teman-temannya ke sini. Tapi Ran, aku jujur aja ya, aku sempat mikir, kok dagangan kamu bisa awet banget sih? Biasanya udang kan gampang bau amis, ini nggak sama sekali. Oh, itu karena aku pintar simpen bahannya, Sin. Aku punya cara biar tetap fresh, jadi jangan khawatir deh, udang nyaman semua kok. Ran, serius deh, kalau ada lomba gorengan terenak di komplek ini, kamu itu pasti juara. Udah gitu harganya tuh masih ramah banget di kantong remaja kayak aku. Iya, makasih ya semuanya. Selama laku terus, aku nggak peduli. Biarpun udangnya mahal, aku pasti bisa cari jalan. Aku harus tetap bertahan. Sore itu dagangan Rani laris manis. Senyumannya makin lebar seolah-olah semua itu baik-baik saja. Keesokan paginya, Rani datang ke pasar dengan wajah letih. Harga udang terus naik, bikin isi dompetnya makin menipis. Aduh, gawat banget ini. Harga udang naik lagi. Sementara aku harus tetap jualan murah. Kalau terus gini, bisa-bisa aku nggak dapat untung sama sekali. Loh, Rani, kok murung begitu? Lagi pusing ya mikirin bahan. Kalau mau, aku punya udang yang lebih murah. Kualitasnya mirip kok, orang gak bakalan sadar. Udang murah? Maksudnya gimana ya Bu Roro? Saya takut kalau bahannya nggak bagus, nanti pelanggan saya kecewa. Saya nggak mau sampai ngerugiin orang lain. Tenang aja Rani, orang gak bakalan tahu. Udang ini udah aku olah dan kelihatan seger. Padahal aslinya agak busuk, tapi sudah direndam biar aman. Busuk? Astaga Bu Roro, saya nggak mungkin jualan pakai bahan kayak gitu. Kalau ketahuan, nama saya bisa hancur. Apalagi pelanggan saya percaya sama kualitas dagangan saya. Jangan terlalu polos Ran, dunia dagang itu keras. Kalau nggak pinter akal-akalan, kita bisa jatuh miskin. Lagi pula, udang ini udah aku kasih formalin, jadinya awet. Formalin? Itu kan bahaya banget, Bu, buat kesehatan. Kalau sampai orang makan bisa sakit. Saya nggak tahu harus gimana. Saya takut banget. Kalau takut miskin, ambil saja barangku. Harga udangnya cuma setengah dari pasar. Kamu bisa untung besar, pelanggan gak akan sadar sama sekali. Kalau aku ambil, berarti aku ikut bohongin pelanggan. Tapi kalau aku nggak ambil, daganganku bisa berhenti karena aku nggak sanggup beli bahan bagus. Pikir baik-baik, Rani. Kamu masih muda, butuh uang untuk hidup. Jangan sok suci. Banyak pedagang di sini pakai cara ini. Dan buktinya mereka semua aman-aman saja. Aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak mau ngecewain pelanggan. Tapi aku juga nggak bisa biarin daganganku berhenti. Tuhan, aku harus apa? Sudahlah, ini cobain dulu sedikit. Nanti kamu sendiri lihat hasilnya. Kalau laku keras, jangan lupa balik lagi ke aku ya. Rezeki nggak boleh ditolak. Rani pulang membawa kantong plastik hitam. Langkahnya berat seolah menanggung beban yang besar. Sore itu dapur rumah Rani dipenuhi bau amis dari udang yang baru saja dibawa pulang. Hai Rani, aku udah bawa bawang sama cabai dari pasar nih, biar besok kita nggak repot lagi. Wah, kamu udah mulai nyiapin udangnya ya?
Tapi kok aku ngerasa baunya agak aneh. Iya Sin, makasih banyak ya udah bawain bumbu. Ini udangnya baru aja datang, emang aromanya agak beda, tapi katanya aman kok. Ran, kamu yakin aman? Baunya amis banget. Biasanya kalau udang segar baunya enak, bukan bikin kepala puyeng gini. Emangnya kamu beli di mana sih? Ini aku dapat dari Bu Roro. Katanya lebih tahan lama karena direndam dulu. Harganya juga jauh lebih murah, jadi kita bisa dapat untung banyak deh. Murah sih murah, tapi kalau caranya kayak gini bahaya Ran. Jangan-jangan itu udang pakai bahan kimia. Kalau orang makan bisa sakit serius loh. Aku juga tahu resikonya Sin, tapi sekarang bahan-bahan mahal banget. Sedangkan dagangan harus jalan. Kalau aku nggak jualan, kita nggak ada pemasukan sama sekali. Aku ngerti susahnya Ran, tapi jangan sampai karena kepepet kita ngorbanin kesehatan orang lain. Ingat, rezeki yang haram gak akan pernah berkah. Aku juga nggak mau ngerugiin orang lain Sin, tapi kalau aku nggak ikutin cara ini, mungkin aku bakalan kalah saing. Semua orang cari yang murah dan aku bisa rugi besar. Ran, kamu selalu bilang ke aku kalau dagang itu soal kepercayaan. Sekali pelanggan tahu kamu curang, mereka nggak akan pernah balik lagi. Iya, aku paham. Tapi hati ini kayak ditarik dua arah, antara takut miskin sama takut dosa. Aku benar-benar gak tahu harus milih yang mana. Kalau bingung, jangan buru-buru ambil jalan singkat. Lebih baik kita cari cara lain bareng-bareng ya. Aku yakin pasti selalu ada jalan halal, meskipun berat. Tapi waktu kerasa makin sempit Sin, dagangan harus segera jalan. Ya Tuhan, aku takut, tapi sekaligus ngerasa gak punya pilihan lagi. Di dapur sederhana itu, perdebatan antara sahabat berubah menjadi cerminan batin Rani. Pagi itu warung kecil Rani kembali ramai, aroma minyak panas bercampur tepung menyeruak dari wajan. Mbak Yuni datang lagi nih. Kemarin cobain udang kejunya gimana Mbak? Aku sempat mikir rasanya terlalu aneh buat dijual. Wah, kemarin itu enak banget loh Ran. Keponakan sama adik ipar aku pada doyan. Malah mereka nyuruh aku beri lagi buat sarapan. Alhamdulillah kalau gitu. Aku sempat kepikiran takut ada yang gak suka. Tapi syukur deh kalau keluarga Mbak cocok. Ya jelas cocok banget Ran. Gurih, renyah, ada kejunya lagi. Jujur aja Ran, aku lebih pilih beli di sini daripada jajan di luar. Lebih berasa buatan rumahnya. Iya Mbak, makasih banget ya udah percaya sama daganganku. Semoga aja nggak ada apa-apa ya. Aku tuh kadang masih ragu sendiri. Waduh, kok malah ngomong gitu Ran? Kamu itu bikin orang lain seneng kok malah ragu. Usaha itu kan proses, yang penting terus coba aja. Iya Mbak, bener juga. Kadang aku kebawa pikiran sendiri. Tapi aku seneng banget dengar keluarga Mbak suka sama menu baruku. Pokoknya jangan berhenti bikin inovasi. Kalau udang kejunya udah enak, siapa tahu nanti kamu bisa bikin menu lain. Aku pasti dukung. Semoga aja bisa terus gitu ya Mbak. Aku takut kalau ternyata semua ini malah bikin orang kecewa suatu hari nanti. Udah, jangan kebanyakan takut. Yang penting kamu tulus kerja keras. Orang lain pasti bakalan ngerasain niat baik kamu dari dagangan ini. Makasih banyak ya Mbak Yuni. Semoga semuanya tetap baik-baik aja. Aku cuma pengen bisa terus jualan tanpa ada hal buruk yang nyusul. Iya Ran, ya udah kalau gitu aku balik dulu ya. Semoga dagangan kamu laris hari ini. Jangan lupa istirahat juga, jangan kerja terus-terusan. Iya Mbak, makasih sekali lagi. Semoga orang-orang tetap suka sama makanan ini. Meski aku sendiri masih dihantui rasa bersalah. Di balik senyum pelanggan yang puas, Rani terus menutupi resahnya. Malam itu rumah sederhana Rani sunyi, lampu temaram di ruang tengah menerangi wajahnya yang murung. Ran, aku perhatiin akhir-akhir ini kamu sering banget kelihatan pucat. Pas tadi ketemu di warung juga wajah kamu kayak orang banyak pikiran. Ada apa sih sebenarnya? Nggak ada kok Sin, aku cuma kecapean aja. Dagangan makin rame, aku sering kurang tidur. Jadi ya mungkin kelihatan loyo, jangan khawatir berlebihan ya. Rani, aku ini udah kenal kamu lama. Cara kamu ngomong aja kelihatan beda. Kalau cuma capek, mestinya nggak sampai kayak gini. Ada sesuatu yang kamu sembunyiin kan dari aku?
Aku tuh ya gitu, Sin. Bingung. Kadang aku ngerasa apa yang aku lakuin gak sepenuhnya bener, tapi aku udah terlanjur jalan terus. Maksud kamu apa, Ran? Jangan bikin aku makin kepikiran. Kamu itu sahabat aku. Kalau ada masalah cerita aja, jangan dipendam sendiri sampai bikin kamu sakit. Kadang aku takut banget, Sin. Takut kalau semua orang bakalan tahu. Aku cuma pengen usaha ini jalan. Aku pengen ngebahagiain keluarga. Tapi caranya nggak sepenuhnya lurus. Ran, kamu ngomong gini bikin aku tambah bingung. Kamu sebenarnya lagi nyembunyiin apa sih? Jangan-jangan ini ada hubungannya sama gorengan udang yang kamu jual itu. Sin, aku nggak bisa ngomong banyak. Aku masih bingung harus cerita atau enggak. Aku takut kalau aku cerita, kamu bakalan benci sama aku. Ran, aku itu sahabat kamu. Dari dulu kita bareng-bareng. Aku gak bakalan ninggalin kamu, apapun itu. Justru kalau kamu diem, aku malah makin sakit hati. Kalau aku jujur, kamu pasti kecewa. Aku udah bikin kesalahan gede, Sin. Aku tahu ini salah, tapi aku masih terus lakuin. Ran, justru aku kecewa kalau kamu terus bohongin aku. Sahabat itu harus saling percaya. Jangan sampai hubungan kita hancur cuma karena kamu takut ngomong jujur. Aku janji bakalan cerita, Sin. Tapi bukan sekarang. Aku masih butuh waktu. Tolong jangan tinggalin aku dulu ya. Aku bener-bener butuh kamu di sisiku. Malam itu air mata Rani menetes tanpa ia sadari. Rasa bersalah terus menggerogoti hati. Siang itu panas terik, dari kejauhan langkah tergesa Mbak Yuni terdengar, wajahnya penuh emosi. Rani, aku bener-bener gak terima. Anak aku semalam sakit perut parah habis makan udang keju yang kamu jual. Kamu sadar gak seberapa bahaya ini? Mbak Yuni, astaga, aku bener-bener minta maaf. Aku gak nyangka bisa kayak gini. Aku kira aman-aman aja. Beneran aku gak ada niat buat bikin sakit siapapun. Mbak Yuni, tenang dulu ya. Mungkin ada hal lain yang bikin anaknya sakit. Kita jangan langsung nuduh Rani sebelum jelas penyebabnya apa. Sinta, kamu jangan ikut-ikutan bela. Aku tahu persis anakku muntah-muntah setelah makan gorengan Rani. Itu satu-satunya yang dimakan sore kemarin. Mbak, aku bener-bener minta maaf. Aku bakal tanggung jawab kalau emang itu salahku. Aku janji bakalan ngecek semua bahan daganganku biar nggak kejadian lagi. Rani, aku sering beli ke kamu, tapi jujur aja akhir-akhir ini aku curiga. Rasanya beda, udangnya kayak gak seger. Kamu jujur deh, kamu pakai bahan apa sih? Ran, aku juga ngerasain itu. Udang keju kamu akhir-akhir ini emang agak aneh. Kamu jangan sembunyiin sesuatu, karena kalau bener ada yang salah, bahaya banget, Ran. Aku cuma pengen daganganku tahan lama, Sin, Mbak. Aku salah, aku tahu. Tapi aku benar-benar gak mau nyakitin siapapun. Aku cuma kepepet keadaan. Keadaan? Kamu pikir alasan itu bisa ngebela kamu? Kalau anakku kenapa-napa gimana? Nyawa orang itu gak bisa diganti sama uang, Rani. Mbak Yuni, aku ngerti perasaan Mbak, tapi kasih Rani kesempatan buat benerin kesalahannya ya. Jangan langsung cap dia jahat. Dia pasti nyesel banget sekarang. Aku bener-bener nyesel, Mbak. Aku janji, mulai sekarang aku bakalan buang semua bahan jelek. Gak akan pakai cara itu lagi. Tolong kasih aku kesempatan, Mbak. Rani, aku bakalan lihat bener atau enggaknya ucapan kamu. Tapi ingat, kalau sampai ada korban lagi, aku gak bakalan diem. Anggap aja ini peringatan terakhir dari aku. Keheningan menyelimuti warung kecil itu. Rani terisak sambil menunduk. Sinta memegang pundaknya sementara Mbak Yuni berlalu dengan langkah yang berat. 3 hari kemudian. Sore itu suasana perkampungan jadi sangat ramai. Beberapa tetangga melirik penuh curiga ke arah rumah Rani. Ran, kamu gak bisa terus ngurung diri gini. Orang-orang mungkin ngomongin kamu, tapi kalau kamu diam aja, mereka malah makin percaya sama gosip buruk itu. Aku malu banget, Sin. Rasanya semua orang udah tahu kebodohanku. Mereka ngelihat aku seolah aku ini penjual licik yang gak punya hati nurani sama sekali. Rani, aku udah bilang kalau kamu bener-bener mau berubah, kamu harus buktiin. Tapi ingat,
Kepercayaan orang gak gampang balik kayak sebelum masalah ini. Aku ngerti, Mbak. Aku tahu aku salah besar. Aku udah bikin banyak orang kecewa. Tapi jujur, aku beneran pengen perbaiki semuanya. Meskipun butuh waktu. Mbak Yuni, aku percaya Rani tulus. Aku udah kenal dia lama banget. Dia gak pernah niat nyakitin orang. Mungkin dia cuma salah langkah karena desakan hidup aja. Sinta, niat baik gak cukup kalau nyawa orang dipertaruhkan. Aku gak peduli alasan apapun. Pakai bahan berbahaya, itu keputusan yang keterlaluan banget. Aku tahu, Mbak. Aku sadar. Sekarang semua ini gak ada pembenaran. Aku nyesel tiap malam gak bisa tidur. Kepikiran wajah anak Mbak Yuni terus. Ran, kamu harus kuat. Kalau kamu terus larut dalam rasa bersalah, gak ada yang bisa berubah. Tunjukin lewat perbuatan kalau kamu bisa benar-benar berubah. Kalau kamu beneran mau berubah, berhenti jualan dulu sampai kamu bisa pastiin semua bahanmu bersih. Jangan sampai ada korban lain yang harus menderita. Baik, Mbak. Mulai hari ini aku berhenti jualan dulu. Aku bakalan bersihin semua stok aku. Aku gak mau ada lagi orang yang sakit karena salahku. Lihat kan Mbak Yuni, dia serius. Kita semua pernah salah, tapi yang penting dia mau tanggung jawab. Itu tandanya kalau dia masih punya hati. Ya sudah Rani, aku bakal tunggu buktinya. Kalau kamu beneran berubah, mungkin pelan-pelan orang bakal percaya lagi. Tapi jangan harap jalannya gampang. Mbak Yuni meninggalkan halaman rumah sementara Rani masih terisak dalam genggaman tangan Sinta. Malam itu suasana kampung terasa mencekam. Obrolan orang di pos ronda dan teras rumah hanya soal satu hal, udang keju Rani. Sin, aku gak kuat lagi. Tiap langkah keluar rumah, aku ngerasa semua orang nyalahin aku. Bisikan mereka bikin jantungku berdegup gak karuan. Ran, jangan pikirin semua bisikan itu. Emang susah, tapi kamu gak bisa biarin omongan orang hancurin diri kamu sendiri. Kamu masih bisa perbaiki semuanya. Rani, gosip tentangmu makin kencang. Hampir semua orang di kampung ini ngomongin soal daganganmu. Kalau kamu diem aja, citra kamu bakalan makin buruk. Mbak, aku malu banget. Aku udah berhenti jualan, tapi orang-orang tetap nganggap aku pedagang jahat. Aku nggak tahu harus gimana lagi biar bisa dipercaya. Ran, kamu harus tunjukin bukti nyata. Bukan cuma berhenti jualan, tapi kasih tindakan yang bikin orang lain yakin kalau kamu benar-benar berubah. Betul kata Sinta. Kamu harus terbuka. Undang warga, kasih lihat kalau kamu udah buang semua bahan busukmu. Jangan bikin orang lain mikir kamu masih sembunyi-sembunyi. Kalian benar. Aku selama ini terlalu sibuk urung diri. Aku gak pernah berani ngadepin warga. Padahal itu yang seharusnya aku lakuin dari awal. Iya Ran, kalau kamu berani bicara langsung, seenggaknya orang-orang lihat ketulusan kamu. Mungkin gak semua orang percaya, tapi itu langkah awal yang penting. Aku bisa bantu kamu kumpulin beberapa warga, tapi sisanya tergantung kamu Rani. Kamu harus kuat ngadepin tuduhan dan kata-kata pedes mereka nanti. Aku takut Mbak, tapi kalau aku terus sembunyi, rasa bersalah ini gak pernah hilang. Aku harus hadapin semua, meskipun mungkin agak sakit. Kamu gak sendirian Ran, aku bakal ada di samping kamu, nemenin kamu jelasin ke warga. Kita jalanin ini bareng-bareng sampai semua orang dengar kebenarannya. Kalau begitu siap-siap aja, besok aku bakalan bantu kumpulin orang di balai kampung. Disitulah kamu punya kesempatan terakhir untuk benar-benar jujur. Malam makin larut, tapi hati Rani justru makin gelisah. Bayangan tentang tatapan puluhan warga menunggu besok menghantui pikirannya. Balai kampung riuh dengan suara warga di depan. Pak RT duduk dengan wajah serius, sementara Mbak Yuni berdiri mendampingi. Kita kumpul di sini bukan buat bikin keributan, tapi buat mencari kebenaran. Rani, kamu diberi kesempatan untuk bicara secara langsung. Jangan ada yang memotong dulu ya. Aku tahu kalian semua kecewa. Aku tahu aku salah besar. Aku mau jujur di depan kalian, biar semuanya jelas tanpa fitnah lagi. Ran, ngomong aja apa adanya, jangan tahan-tahan. Warga berhak dengar langsung, tapi mereka juga berhak tahu kalau kamu tulus nyesel.
Memang bener, aku pernah pakai udang busuk buat jualan. Aku nyesel banget, sumpah nyesel sampai seumur hidupku. Nyatanya udah ada yang sakit, Ran. Anak-anak kecil muntah-muntah, orang tua itu jatuh sakit. Kamu bilang nyesel, tapi kerugian kami itu siapa yang tanggung? Aku ngerti amarahmu, Farhan, tapi lihat, Rani udah berani ngaku di depan kita semua. Itu buktinya dia mau bertanggung jawab walaupun gak gampang. Rani, kamu itu sadar betul apa akibat perbuatanmu itu? Makanan itu masuki perut orang kampung ini, itu bukan sekedar dagangan, tapi menyangkut nyawa. Aku sadar, Pak RT. Aku nggak bisa balikin kesehatan mereka. Aku nggak bisa hapus rasa sakitnya. Aku cuma bisa janji ini nggak akan terulang lagi. Kalian semua tahu aku teman Rani sejak kecil. Aku nggak bakalan bela dia kalau dia masih bohong. Aku adalah saksi kalau dia benar-benar berhenti dan menyesal. Ngaku aja nggak cukup, Ran. Kami butuh bukti nyata kalau kamu itu berubah. Janji itu gampang diucapkan tapi susah ditepati. Jangan cuma omong kosong dong. Farhan bener, janji harus dibuktikan. Tapi kalau kita terus nyiksa dia tanpa kasih kesempatan buat berubah, kita sama aja nggak adil sebagai manusia. Kesalahan besar Rani, tapi keberanianmu mengaku itu di sini juga besar. Aku itu putuskan kamu diberi kesempatan perbaiki diri, tapi warga akan mengawasi langkah-langkah yang kamu akan lakukan. Ruang balai kampung terdiam. Warga yang tadinya berisik mulai terdiam. Sebagian masih menyimpan marah, sebagian lain mulai ragu. Malam itu dapur kecil Rani dipenuhi aroma udang keju. Rani berusaha membuktikan dirinya sudah berubah dengan memasak bahan yang segar. Ran, aku masih nggak yakin kalau kamu siap masak lagi. Luka kemarin masih baru. Warga juga belum sepenuhnya percaya. Kamu yakin ini jalan yang terbaik? Aku harus buktiin, Sin, kalau aku berhenti sekarang, semua orang bakal pikir aku kabur dari kesalahan. Aku mau tunjukin kalau aku bisa berubah. Bukti itu bukan cuma dari masakan, Ran, tapi dari kesabaran, dari waktu, dan dari sikap kamu. Kenapa sih kamu maksa banget goreng malam-malam gini? Aku nggak mau besok ada lagi orang yang bilang kalau aku pembohong. Aku pengen warga lihat, udang ini segar tanpa racun dan tanpa dosa. Kamu tahu kan, aku selalu ada di samping kamu, Ran. Tapi sumpah, aku takut. Minyak itu panas banget dan bahaya. Jangan sampai kamu terluka lagi, Ran. Aku udah hati-hati, Sin. Ini cara terakhir aku minta maaf. Kalau aku bisa bikin mereka percaya lagi, mungkin aku bisa tenang. Ran, minyaknya terlalu panas. Lihat percikan itu. Tolong ngecilin apinya dulu, jangan buru-buru. Aku nggak mau ada hal buruk yang terjadi. Tenang, Sin, semuanya terkendali. Aku udah biasa masak kayak gini. Dulu pun aku sering, cuma kali ini beda. Kali ini aku dengan hati bersih. Ran, dengerin aku, minyak itu hampir meluap. Jangan keras kepala, tolong matiin dulu kompornya. Kamu gak perlu buktiin apa-apa sekarang. Kalau aku berhenti sekarang, semuanya sia-sia. Aku harus lakuin ini biar mereka tahu aku bukan menipu lagi. Oh, astaga, api. Tolong jangan tinggalin aku, Ran. Ya Tuhan, kenapa semua harus berakhir kayak gini? Ran, bertahan, Ran. Jangan tutup mata kamu. Tubuhnya terbakar dengan luka parah. Sinta berlutut di sampingnya. Malam itu azab atas keserakahan Rani benar-benar turun, menutup kisah dengan tragedi yang tak terlupakan.